Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Reski selaku dosen pengampu mata kuliah Geologi Struktur, dan yang saya hormati pula Kak Tiara beserta asisten Geologi Struktur lainnya. Pada kesempatan kali ini saya Bagas Satria Fadlilah dengan nomor pokok mahasiswa 20065526264 akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari terkait praktikum Geologi Struktur minggu keempat. Di sini pada sampel yang pertama ada sebuah peta dengan banyak sekali garis kontur, di mana di sini ditunjukkan arah north atau arah utara itu ke sebelah kanan dari tangan saya. Kemudian ada titik A dan titik A aksen, di mana kedua titik ini ketika dibuatkan suatu garis lurus akan memotong semua garis kontur dari peta ini, di mana kita bisa lihat garis kontur yang tertinggi ada di 1700 dan yang terendah ada di 1100. Kemudian dari titik A ke titik A aksen semakin lama elevasinya akan semakin mengalami penurunan. Nah, kemudian pada praktikum kali ini saya akan membutuhkan penggaris, busur, jangka, dan juga tentunya alat tulis. Oke, kita mulai saja. Di sini yang pertama kita membutuhkan sebuah kertas ya, kertas seperti ini, di mana kertas ini akan kita gunakan untuk mendata informasi yang sudah ada pada peta ini. Nah, ini kertasnya sudah saya data seperti ini. Oke, di sini kita cocokkan titik A aksen, kemudian elevasi 1600, dan di sini ada litologi. Dan jika kita lihat di sini ada perbedaan antara garis yang menandakan elevasi dengan garis yang menandakan litologi, di mana garis yang litologi lebih hitam tentunya. Di sini ada 3 garis litologi. Oke. Kemudian kita membutuhkan sebuah kertas kosong. Nah, kertas kosong seperti ini, dan kita harus membuatkan penampang, di mana penampang ini akan mengisi semua informasi yang ada di sini. Dan sebelumnya penampangnya sudah saya buat karena tidak ingin memakan waktu yang terlalu lama. Di sini sudah saya titikkan. Nah, ini saya menjelaskan. Jadi dari 2000 ini, kenapa 2000? Karena jika merujuk pada data yang kita memiliki elevasi 1700. Artinya penampang harus memiliki elevasi 1700 atau lebih. Nah, kemudian skala pada peta itu adalah 500 meter pada jarak sebenarnya sama dengan 2 cm ketika kita mengukur pada peta. Artinya jika kita menginginkan jarak sebenarnya adalah 2000 meter, maka kita membutuhkan 500 dikali 4 sehingga mendapatkan 2000. Oleh karena itu jarak pada petanya juga kita kalikan 4 sama dengan 8 cm. Nah, kita dapat di sini panjangnya adalah 8 cm. Seperti ini, 8 cm. Oke, 8 cm ya. Kemudian ini adalah titik-titiknya ini berjarak 0,5 cm atau pada jarak sebenarnya adalah 125 meter. Nah, setelah itu kita masukkan data-datanya nih. 1700 kita plotting di sini, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200 dan 1100. Kemudian kita gariskan ya, garis-garis ini untuk menggambarkan sebuah penampang pada batuan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita membuat patokan dari litologinya. Di sini litologinya tadi kita dapatkan ada 3 ya. Ini B1, B2, dan ada B3. B1, B2, dan B3. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus memiliki dip. Namun sebelumnya jangan lupa untuk menyertakan arah utara dan arah selatannya. Arah north. Kemudian sebaliknya adalah arah south. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita memerlukan perhitungan untuk mencari dip dari penampang ini, dimana dip itu akan kita plotting lagi dari peta yang ini sebelumnya.
sudah diberitahu untuk strike-nya, jadi ini tinggal berikan garis, kemudian ini juga garis, dan ini kita jarak antara garis yang pertama dan kedua itu sekitar 1 cm. Nah, ini kemudian kita lakukan perhitungan seperti ini menggunakan kertas yang tadi, dimana kita dapatkan garis ini, dan ini memotong 1300 dan 1200. Kita masukkan ke sini. Oke, ini kita tulis 1300, ini 1200. Oke, langkah selanjutnya adalah menghitung kontur interval dari kedua titik ini, di mana kontur interval adalah CI sama dengan 1300 dikurang 1200. Artinya hasilnya adalah 100. Dan merujuk pada skala pada peta, 1 cm sama dengan 250 meter. Maka 100 meter sama dengan 0,4 cm. Oke, jadi ini dari yang intervalnya rendah, elevasinya rendah, maksud saya kita buatkan panjang garis sepanjang 0,4 seperti ini, 0,4, dan kita berikan sebuah garis dari kontur interval 1300 dan 1200 untuk mencari dipnya. Oke, kita sudah punya sebuah segitiga seperti ini, dan kita tinggal hitung dipnya menggunakan bantuan busur. Dipnya ada di 21 derajat. Oke, kemudian dari 21 derajat ini kita gunakan untuk mengukur atau menggaris dari litologi batuan. Nah, litologi batuannya tadi B1, B2, B3 seperti ini. Ini usahakan benar-benar tidak bergeser. Nah, seperti ini. Ini untuk B1-nya. Kemudian ini B2. Dan ini B3. Nah, kemudian jika sudah mendapatkan seperti ini, maka kita sesuaikan gambarnya dengan bentuk dari batuan yang ada di sini. Nah, ini adalah bentuk dari litologi batuan yang sudah ada pada peta sebelumnya, seperti ini. Dan tidak lupa ini kita beri nama Graphical Construction of Apparent Dip. Dan ini adalah hasil dari penampang dari sampel pertama, seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah sampel kedua, di mana sampel ini adalah sampel intrusi. Dan di sini kita seperti yang tadi kita membutuhkan yang pertama, ya seperti tadi kita membutuhkan sebuah kertas kecil. Di sini saya sudah menandakan ya, jadi biar tidak memakan waktu banyak. Kita tandai semua informasi yang ada pada peta. Ada titik X, titik Y, dan sini elevasi 300, 350, 400, 450, dan 500. Kemudian ada litologi B1, B2, B3, dan di sini terlihat ada intrusif. Jadi interpretasi saya ini adalah sebuah litologi di mana ada sebuah intrusif yang menunjam ke arahnya. Selanjutnya kita membutuhkan kertas kosong, di mana kertas kosong ini akan kita jadikan sebuah penampang. Dan ini adalah hasil dari penampang yang sudah saya plot, di mana dapat kita lihat ini scale-nya ada di jarak sebenarnya 200 meter, dan saya mendapatkan di sini sekitar 2,3 cm pada peta. Dan jaraknya seperti ini.
dimana didapatkan 2,3 cm sama dengan 200 meter. Ketika saya ingin membuat 1000 meter, maka diperlukan 2,3 dikali 5 sama dengan 11,5 cm. Artinya penampangnya memiliki panjang 11,5 cm, dimana ini menginterpretasikan 1000 meter dari penampang itu. 1000 meter karena di sini ada garis kontur 500, artinya penampang membutuhkan setidaknya 500 meter. Oke, ini kita plotting aja langsung. Di sini 300, titik 300, 350, 400, 450 dan 500. Selanjutnya kita akan melakukan penarikan garis. Oke, kita lakukan penarikan garis. Oke, selanjutnya setelah mengetahui garisnya seperti ini, kita masukkan intrusi. Sini intrusinya. Intrusi yang kedua ini, kemudian intrusi yang pertama. Oke, nanti untuk litologi kita plotting juga B1, kemudian B2 dan B3. Oke. Selanjutnya kita membutuhkan dip. Untuk litologinya kita lakukan penarikan atas dip itu sendiri. Oke, ini untuk intrusinya. Ini sudah saya lakukan penggambaran sesuai dengan peta, dimana kita lihat di sini seperti balok-balok gitu ya. Nah, ini seperti balok-balok dan ini adalah bulat-bulat. Kita tandai terlebih dahulu untuk intrusinya. Ini adalah intrusi P, kemudian di sini adalah Q. Selanjutnya kita akan mencari arah dip, dimana arah dip itu kita gunakan peta ini sebelumnya. Dan kita lakukan garis ya. Ini sebelumnya saya sudah menggaris, tapi ini mungkin terlalu jauh, ini sekitar 2 cm. Kita lakukan yang memotong di 450 dan 500 ketika menggunakan 1 cm. Oke, kita coba dulu. Buat 1 cm seperti ini. Ya, 1 cm. Kemudian kita menggunakan kertas yang tadi seperti biasa, sini dan di sini. Oke, pas. Kemudian ini sudah ada garis di bawah penampang, garis horizontal. Sini kita tinggal plotting aja. Oke, sampai di sini. Untuk kontur intervalnya tadi kan kita menggunakan 450 dan 500 ya. Jadi di sini kita hitung kontur interval sama dengan 500 dikurang 450. Artinya ada sekitar 50. Kemudian 50 ini adalah dalam sentimeter. 50 ini dalam meter. Kemudian kita masukkan, ini kan 50 jarak sebenarnya. Kita masukkan ke jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan ada 200 meter, itu sama dengan 2,3 cm. Artinya jarak pada peta dari 50 adalah 2,3 dibagi 4 sama dengan 0,575. Oke, jadi ini tadi kan 450 sama 500. Kita buat ini 0,575. Ini sekitar sini. Ini kita garis. Seperti ini ya.
dipnya. Oke. Dan jika sudah terbuat seperti ini, kita tinggal ukur saja. Oh, ini lumayan besar ya. Hasilnya 25 derajat. 25 derajat. Oke, 25 derajat kita masukkan ke litologinya. Seperti ini. Oke, ini litologi yang pertama. Ini titik litologi yang kedua. Ini titik litologi yang ketiga. Oke, seperti ini. Oke, kemudian saya akan masukkan bentuk-bentuk dari sesuai peta ke dalam penampang. Nah, jika sudah seperti ini, kita tandai sesuai dengan peta, dimana di sini adalah litologi batuan A, kemudian di sini adalah litologi batuan B, di sini adalah litologi batuan C, dan yang garis-garis ini adalah litologi bagian D. Nah, jika sudah seperti ini, sebenarnya sudah selesai penampang yang sudah kita buat, dan kita akan menuliskan seperti yang tadi, yaitu adalah graphical construction of apparent dip di sini. Oke, sudah saya tulis, dan jangan lupa kita menandakan untuk arah utaranya, north and south. Oke, seperti ini. Dan sebenarnya indikatornya lebih ke X dan Y itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kita beranjak ke sampel yang ketiga, yaitu sampel topographic profile, di mana di sini ada titik A dan titik A aksen yang sama dibuat garis, dimana ketika dibuat garis dia memotong kontur interval ya, garis interval dari peta ini. Di sini kita tandai terlebih dahulu untuk yang garis ini, dimana garis yang pertama adalah 0, kedua 10, kemudian 20, 30, 40, 50, dan yang paling atas 60. Di sini kita bisa lihat ada garis ini ketika memotong garis kontur, kita tandai dengan titik agar memudahkan kita ketika melakukan penitikan di bawahnya. Dan pastikan ini kita menitiknya di perpotongan antara garis dan garis kontur. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini bakal ada 20 titik. Ini kita lihat ada di 0. Lalu kita masukkan di 0. Kemudian ini ada di 10, kita masukkan di 10. Dan semakin tinggi ini ada di 20 di atasnya. Kemudian ini ada di 30 di atasnya lagi. Kemudian ini ada di 40. Ini ada di 50. Dan ini ada di 60 topnya. Dan ini sama ada di 60 juga. Dan lanjut ini ada 50. Ini turun lagi 40. Turun lagi 30. Dan ini sama ya, dapat juga 30. Ini 40, naik lagi. Ini 50. 50 juga. 40. 30. 20. 10. 0. Oke, tinggal kita garis.
dan hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya ini sampel yang terakhir. Ini adalah sampel metode busur. Namun mohon maaf apabila saya sudah menggariskan dan melakukan jangka ya di sini karena ini cukup memakan waktu yang lama. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terdapat 26 dip di mana masing-masing dip kita buatkan garis tegak lurus dari dipnya, dan setiap garis itu kita beri nama G1 sampai dengan G26. Nah, kemudian dari G1 yang berpotongan dengan G2 kita beri nama C12. Dan kemudian setelah mendapatkan garis-garis seperti ini, kita lakukan penggambaran. Di sini ada informasi di mana yang biru adalah shallow water marine formation, yang abu-abu adalah coal bearing formation, yang pink gitu adalah volcanic rock formation, dan yang kuning adalah fluvial formation. Dan kemudian di sini sudah terlihat jelas ya. Dan ini akan saya lakukan pewarnaan ya terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, jadi kita dapat mengetahui untuk yang kuning ini adalah fluvial formation, yang pink volcanic rocks formation, yang abu-abu adalah coal bearing formation, dan yang biru adalah shallow water marine formation. Mungkin cukup sekian laporan praktikum geologi struktur yang keempat, minggu keempat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.